MTV invented music television. Now MTV reinvented music television. Tahun 1981 menjadi titik balik sejarah musik dunia. Saat itulah MTV Music Television lahir, memperkenalkan cara baru menikmati musik lewat gambar, gaya, dan visual yang memikat. Dari sini lahir legenda seperti Michael Jackson, Madonna, Nirvana, hingga band-band yang membentuk budaya pop modern. MTV bukan sekedar saluran televisi, tapi simbol kebebasan berekspresi dan gaya hidup anak muda di seluruh dunia. Inilah kisah bagaimana MTV mengubah wajah musik selamanya dan meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang. Sejarah ini berawal pada akhir tahun 70-an ketika TV kabel mulai berkembang di Amerika. Awalnya layanan TV kabel dibuat untuk membantu daerah yang sulit menangkap siaran televisi lewat antena biasa. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintahan mulai memberikan izin dan regulasi khusus kepada perusahaan media, dan dari sinilah lahir stasiun TV kabel legendaris seperti CNN yang menjadi pelopor siaran berita selama 24 jam. Kemudian perusahaan besar seperti NBC, National Broadcasting Company, CBS, Columbia Broadcasting System, dan ABC, American Broadcasting Company, mulai memperluas jaringannya dengan menggunakan teknologi yang lebih modern. Seorang pengamat budaya bernama Ray menggambarkan era tersebut adalah tonggak penting untuk sejarah media Amerika dan dunia hiburan, di mana televisi bukan lagi sekedar siaran keluarga, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas anak muda. Fenomena tersebut akhirnya menginspirasi seorang programmer bernama Robert Warren Pittman, atau yang lebih dikenal sebagai Bob Pittman. Bob ingin membuat saluran televisi yang menayangkan video musik atau video klip selama 24 jam, yang saat itu belum dilakukan oleh televisi manapun. Bob sendiri adalah mantan penyiar radio yang memahami bagaimana musik bisa membangun hubungan emosional dengan para pendengarnya, terutama kalangan para remaja. Selain akan melibatkan tim yang solid, Bob juga sadar jika anak muda adalah pasar yang sangat menjanjikan untuk menciptakan tren budaya dan akan menyebar ke seluruh dunia. Saat itu, video klip juga mulai digunakan oleh para musisi sebagai alat promosi yang membuat Bob semakin yakin jika idenya akan mengubah dunia. 8, 7, 6, 5. Pada tahun 1980, Bob yang saat itu bekerja di perusahaan media mulai mengembangkan konsep gilanya bersama dua rekannya, yaitu John Lake dan Les Garland. Meski sempat mengalami banyak masalah, namun Bob akhirnya resmi mendirikan saluran televisi bernama Music Television atau MTV. Awalnya Bob ingin menggunakan nama The Music Channel atas rekomendasi teman-temannya. Namun karena terdengar pasaran, Bob kemudian memutuskan menggunakan nama MTV karena terdengar singkat, sederhana, dan mudah diingat. Selain itu, nama tersebut dipilih untuk menegaskan jika mereka berfokus pada musik sebagai inti siaran, sekaligus wadah untuk menampilkan gaya hidup generasi anak muda. Kemudian setelah membentuk tim yang ia percaya, Bob meminta Fred rekannya untuk menciptakan logo yang berani dan tidak pasaran. Fred akhirnya bekerja sama dengan perusahaan desain yang dipimpin oleh Frank Olinsky, dan bersama dua rekannya ia merancang logo selama 2 minggu hingga menghasilkan logo yang sangat ikonik. Mereka sengaja menggunakan huruf M besar dengan gaya tebal dan 3 dimensi untuk melambangkan kekuatan musik dan media, sedangkan huruf TV dengan konsep graffiti untuk mewakili kebebasan, pemberontakan, dan budaya jalanan. Pada 1 Agustus 1981, MTV melakukan siaran pertamanya yang dibuka oleh rekaman peluncur roket NASA dengan bendera logo MTV. Selain menampilkan pembawa acara yang disebut video joki atau VJ, MTV juga menayangkan video klip The Buggles, band asal Inggris untuk pertama kalinya. Namun saat itu majalah dan surat kabar menulis artikel dengan mengatakan jika MTV adalah eksperimen gila yang akan gagal dalam waktu 1 minggu. Penyiar radio dan stasiun TV musik tradisional sampai meremehkan MTV dengan mengatakan jika video klip hanya gimmick atau tren yang tidak akan pernah berkembang.
Beberapa label besar juga tidak percaya dengan konsep MTV karena menurut mereka menayangkan video klip di televisi tidak bisa meningkatkan penjualan album. Namun hanya dalam waktu 5 bulan, MTV mampu membuktikan jika konsep mereka bisa meningkatkan penjualan album. Hingga beberapa artis dan band seperti Pat Benatar, The Who, juga Madonna menjadi semakin terkenal setelah video klip mereka ditayangkan oleh MTV. Fakta tersebut adalah tamparan keras bagi beberapa pihak yang sempat meremehkan karena sejak hadirnya MTV, televisi mulai menggeser radio yang sempat mendominasi selama bertahun-tahun. Seorang kritikus musik bernama Dave menggambarkan jika kemunculan MTV sebagai peristiwa paling bersejarah dalam dunia hiburan dan menjadi simbol suara anak muda. Ia juga menyebut MTV bukan sekedar saluran musik, melainkan fenomena baru yang mengubah dunia karena menampilkan video klip selama 24 jam dengan visual keren dan efek sinematik yang belum pernah terjadi. Saat diwawancara, Bob pernah mengatakan bahwa ia mendirikan MTV untuk mewakili perasaan anak muda dengan bahasa mereka yang berani, penuh warna, dan sedikit nakal. Ia ingin sekali memberi panggung untuk artis baru di tengah kerasnya persaingan industri musik dunia, dan karena hal itu, MTV menjadi stasiun televisi dengan pelanggan terbesar di dunia karena menawarkan sesuatu yang belum pernah ada. Para remaja sampai menjadikan logo MTV sebagai simbol pemberontakan, budaya, dan Bob sampai dijuluki sebagai Bapak MTV karena idenya telah mengubah sejarah perkembangan musik dunia. Pada tahun 1983, MTV menolak memutarkan video klip dari musisi kulit hitam dan masalah tersebut akhirnya menjadi semakin besar setelah video klip Rick James tidak ditayangkan MTV meski telah membayar uang dengan jumlah yang sangat besar. David Bowie dan Rick James sampai menuduh MTV telah melakukan diskriminasi rasial yang membuat para artis kulit hitam akhirnya angkat suara. Stevie Wonder, Michael Jackson, dan Diana Ross mengecam tindakan tersebut yang membuat MTV mulai mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. CBS Records juga mengancam akan menarik semua video klip dari artis mereka jika MTV tidak segera melakukan perubahan. Di tengah tekanan yang semakin membesar, MTV akhirnya menayangkan video klip Billie Jean dari Michael Jackson, di mana video tersebut menjadi video klip kulit hitam pertama yang diputar oleh MTV. Selain itu, MTV juga memutarkan video klip Michael Jackson berdurasi 14 menit yang kemudian populer hingga ke seluruh dunia. Penayangan video tersebut membuat video klip Michael Jackson menjadi video klip paling terkenal dalam sejarah musik sampai menjadikan Michael Jackson sebagai King of Pop. Madonna juga kemudian menggunakan MTV sebagai panggung utama untuk membangun citranya, dan sejak saat itu MTV mulai menempatkan diri sebagai jalur alternatif dari media mainstream yang dianggap membosankan. MTV telah mengajarkan bahwa musik bukan sekedar hiburan, melainkan revolusi budaya yang mengubah cara dunia menikmati musik selamanya. And you are my friends. Don't you tell me who my friends are. Started with video music. Pada 14 September 1984, MTV menyelenggarakan acara penghargaan untuk pertama kalinya sebagai bentuk apresiasi kepada para musisi. MTV juga memberikan penghargaan kepada sutradara, editor, dan tim kreatif yang telah menciptakan konsep visual di balik video klip yang luar biasa. Menurut beberapa sumber, piala atau trofi penghargaan dengan patung astronot diciptakan oleh Frank Olinsky atas permintaan Bob dan tim kreatifnya. Frank menciptakan trofi dengan konsep astronot untuk melambangkan semangat eksplorasi, inovasi, dan keberanian MTV dalam menjelajah hal baru di dunia hiburan. Keberhasilan acara tersebut membuat MTV menjadikannya sebagai acara spesial yang diselenggarakan 1 tahun sekali, dan banyak artis muda yang akhirnya mendapatkan pengakuan dunia setelah tampil atau meraih penghargaan di acara tersebut. Pada tahun 1985, MTV kembali dikritik oleh para orang tua setelah menayangkan video klip Madonna yang sensasional dan tidak pantas untuk ditonton oleh anak-anak. Beberapa orang yang bekerja di industri hiburan juga mengecam MTV yang hanya mementingkan rating tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi.
Masalah tersebut akhirnya menjadi semakin membesar setelah band Dead Kennedys merilis lagu yang menghina MTV dan pihak MTV kemudian menjawab kritikan tersebut dengan membuat program baru pada tahun 1986. Selain menampilkan pertunjukan musik, kompetisi, dan wawancara, MTV juga mendatangkan banyak artis terkenal seperti Madonna, Bon Jovi, Beastie Boy, dan masih banyak lagi. Hal itu mereka lakukan karena MTV ingin membuat para artis tampil lebih dekat dengan para penggemarnya untuk menciptakan hubungan yang lebih intens. Pada tahun 1989, MTV meluncurkan program baru bernama MTV Unplugged karena ingin memberikan ruang untuk para musisi agar bisa menunjukkan kemampuan vokal dan musik mereka tanpa bantuan teknologi. Produser sengaja menggunakan format kecil seperti konser pribadi untuk menciptakan koneksi emosional antara artis dan para penggemarnya. Mereka kemudian menghadirkan musisi dari berbagai genre seperti rock, pop, hip-hop, dan R&B untuk menarik penonton yang lebih luas. Meski sempat diremehkan, namun program tersebut akhirnya berhasil menegaskan bahwa MTV sebagai saluran televisi paling fenomenal di dunia. Di sisi lain, MTV mulai membuat kebijakan yang lebih ketat dalam menayangkan video klip, dan pihak MTV sampai menghapus video klip yang memiliki unsur seksual, kekerasan, narkoboy, dan homofobia. Mereka juga menolak memutarkan video klip yang menampilkan tema kekerasan, satanisme, anti-agama, dan keputusan tersebut kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan anak muda sampai Marilyn Manson menyebut MTV sudah tidak asik lagi. Pada tahun 90-an, periode tersebut adalah era di mana MTV telah menjadi fenomena budaya hingga menjadi media anak muda di seluruh dunia. Selain membuat program yang berfokus pada musik metal dan hard rock, mereka juga meluncurkan program hip hop pertama di Amerika yang kemudian populer di kalangan para remaja. Setelah itu mereka meluncurkan jaringan di berbagai negara seperti MTV Eropa, MTV Asia, dan MTV Amerika Latin. Get on board the MTV Europe party train and people dig. Pada tahun 1992, mereka membuat acara reality show pertamanya untuk menunjukkan jika MTV bukan hanya tentang musik, tapi juga tentang gaya hidup generasi anak muda. Mereka kemudian mengenalkan musik grunge ke seluruh dunia dengan mendatangkan beberapa band fenomenal seperti Nirvana, Soundgarden, dan Pearl Jam. Sayangnya perubahan tersebut membuat MTV dikritik oleh banyak orang karena terlalu fokus pada acara reality show, drama, dan humor remaja. Para kritikus juga menyebut MTV terlalu komersial karena lebih peduli pada uang, tren, dan sponsor besar dibandingkan dengan musik dan budaya alternatif yang dulu pernah mereka perjuangkan. Pada tahun 1995, MTV Indonesia resmi diluncurkan melalui kerjasama antara RCTI dan MTV Asia. Kemunculan MTV Indonesia bukan sekedar cabang dari MTV Global, melainkan ikon budaya yang mengenalkan tren dan musik internasional kepada anak muda di Indonesia. Bahkan setelah lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998, MTV Indonesia menjadi semakin populer di kalangan para remaja dengan berbagai program termasuk MTV Ampuh. Meski sempat terpuruk karena masalah finansial, namun setelah bekerja sama dengan Antv pada tahun 2000, MTV Indonesia kembali bangkit dengan meluncurkan program yang lebih segar seperti MTV Insomnia yang dipandu oleh Adit dan Surya Insomnia. Pada tahun 2002, MTV The Osbourne menjadi program paling ikonik dalam sejarah televisi modern, dan acara tersebut menampilkan kehidupan keluarga Ozzy Osbourne, vokalis Black Sabbath. Para penggemar Ozzy Osbourne sampai menyebut program tersebut sebagai acara keluarga metal paling aneh sekaligus paling hangat di dunia hiburan. Setelah itu MTV kembali membuat program unggulan pada tahun 2004 dengan menampilkan konsep yang tidak biasa. Acara tersebut dipandu oleh seorang rapper terkenal yaitu Exhibit dengan menampilkan mobil tua rusak yang kemudian dimodifikasi menjadi mobil yang sangat estetik. Ketenaran acara tersebut membuat MTV Indonesia meluncurkan program yang sama pada tahun 2007 yang dipandu oleh Aldi Taher. Pada tahun 2010, MTV mulai melakukan perubahan besar di tengah gempuran teknologi yang semakin berkembang. Mereka banyak menayangkan acara reality show yang lebih modern, dramatis, dan emosional untuk menarik perhatian anak muda di era digital.
Mereka juga mulai aktif dalam menyerukan isu sosial seperti LGBT, feminisme, dan kesehatan mental karena MTV ingin menjadi suara generasi anak muda yang vokal dan progresif. Meski tidak lagi menayangkan video klip selama 24 jam, namun MTV tetap mempertahankan program musik unggulan dengan konsep yang lebih baru. Single The Catalyst, Linkin Park. Pada tahun 2015, periode tersebut adalah titik terendah dalam sejarah MTV, di mana acara mereka mulai ditinggalkan karena dianggap tidak menarik lagi. Para remaja saat itu memilih menonton reality show di Netflix karena mudah diakses dan tanpa iklan. Beberapa band juga mulai menayangkan video klipnya melalui YouTube, Facebook, dan Instagram karena lebih mudah dan memiliki dampak yang lebih besar. Meski begitu, MTV terus melakukan inovasi dengan membuat program hiburan anak muda seperti menghidupkan kembali MTV Unplugged pada tahun 2017 hingga menayangkan serial dokumenter dengan topik yang lebih serius. Pada tahun 2020, MTV terus membuktikan dengan memproduksi acara virtual dan memanfaatkan konten lama agar tetap bertahan. Para pengamat sampai menggambarkan MTV sedang melakukan transisi untuk menemukan tujuan baru dalam dunia hiburan yang sudah banyak berubah. Selain rating menurun, MTV juga mulai ditinggalkan oleh para investornya karena dianggap sudah tidak memiliki masa depan, dan pada 12 Oktober 2025, perusahaan induk MTV yaitu Paramount Global mengumumkan secara resmi jika saluran musik khusus mereka akan berhenti siaran di beberapa negara seperti Inggris, Irlandia, Jerman, Prancis, dan Australia. Kabar tersebut menandai akhirnya masa keemasan MTV yang sebelumnya menjadi saluran televisi paling berpengaruh di dunia. Meski MTV masih beroperasi melalui acara besar, namun fungsi klasiknya sebagai saluran televisi yang menayangkan video klip selama 24 jam benar-benar akan menghilang. Bagi para penonton, kabar tersebut sangat menyakitkan karena mereka akan kehilangan saluran televisi yang telah menemani selama bertahun-tahun. Beberapa orang sampai berpendapat jika MTV bukan sekedar saluran televisi biasa, melainkan fenomena budaya yang telah mengubah dunia. Lalu film pun selesai. MTV mengajarkan bahwa musik bukan cuma nada dan lirik, tapi juga gaya hidup dan semangat generasi. By Tukang Cuanki.